Tapi sebelumnya Ci Friends, saya pengen kasih tahu juga kalau kita ngomongin Farel dan juga Riza, mereka tuh selain dari seorang pemain sinetron, Farel itu sebenarnya juga udah ada di beberapa film yang kita juga tahu, LDR, Dub Smash, Gibah, dan juga beberapa film lain. Dan Riza ini mengawali karir sebagai seorang model, ya. Model apa? Saya juga baru tahu. Model apa? Kak, jangan-jangan model Trubus nih? Bukan, bukan ya? Model majalah. Kalau Trubus itu sejenis ini ya, pertanian ya. Iya betul, makanya jadi kaktus. Trubus tuh bukannya kalau lampu merah? Terobos. Terobos, Pak. Terobos. Aku capek deh dikomedein kalian berdua. Ya kayaknya kalian cocoknya jadi pelawak ya, bukan jadi pemain sinetron ya. Nah, tapi sebelum itu Aisyah pengen nanya dong, kalau IC Friends di rumah cuma melihat kalian dari layar kaca ibaratnya, kayak maksudnya taunya ya kalian adalah seorang pemain sinetron gitu, tanpa tahu perjalanan karir kalian. Aku aja tadi shock setelah baca sedikit profil dari Riza bahwa mengawali karir sebagai model. Boleh diceritain dulu ke ICU Friends, awal kalian bisa ada di layar kaca dan juga bermain dan beradu akting bersama cast dan juga kru Putri untuk Pangeran, itu awalnya gimana? Boleh Farel dulu Siapa cerita. duluan nih? Boleh Riza dulu. Wah, kalau saya ceritanya panjang bisa sampai besok pagi kalau Wah, saya. nggak apa-apa. Aku juga panjang ini. Singkat aja deh. Aku sih fine kalau sampai pagi ngeliat yang seger-seger gini mah. Berarti kita lanjut aja abis ini. Wow. Siapa yang tahu duluan nih? Kita sweet aja. Coba, ya sweet siapa deh? Farel sama Riza dari Jepang nih. Kan Sweet Jepang. Sweet Jepang, kan Sweet satu Indo, satu Jepang. Sweet. Sweet. Ih, Sweet. kompak sekali Sweet. 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 Eh. Berarti yang kalah duluan Farel dulu berarti ya. Oh, Kan kamu aku menang. menang. Iya, kamu menang. Berarti aku duluan. Kamu duluan, yang menang duluan. Menang duluan. Iya, aduh, yang menang duluan. Sok, silakan. Oke, jadi sebenarnya Kak, aku tuh nggak pernah kepikiran mau terjun di dunia entertainment. Wow, oke. Terus? Meskipun mama papa kan emang udah berawal di dunia entertainment kan. Jadi dari kecil tuh aku udah sering lah ngeliat mama syuting, ngeliat papa syuting. Bahkan dari kecil udah pernah iklan juga, iklan popok waktu itu. Oke, iklan popok. Dari bayi gitu. Dari ya. bayi. Jadi popoknya. Bukan dong, Ya enggak salah, dong, nggak bisa Pak salah. jadi popok. Jadi saya sambit Masa kamu ya. diem begitu? Enggak, jadi ya intinya tapi entah gimana ceritanya, pas aku umur 17 tahun waktu itu mama papa sempat divorce kan. Oke. Nah, pas mereka divorce, aku jadi sering muncul di infotainment waktu itu. Dari situlah. Dari situ. Nah, tapi kebetulan momennya pas banget gitu. Jadi pada saat itu aku bingung mau ngapain, sehari-hari kan di sekolah juga lagi pusing gitu, mau nyari kegiatan yang positif gitu. Tahu-tahu ditawarin waktu itu iklan, ditawarin sinetron, ditawarin film. Dari situ berlanjut. Oke, dari situlah sebenarnya bibit Farel tuh untuk memulai karir di dunia sampai perfilman. ninggalin kuliah, awalnya nggak pernah kepikiran mau syuting gitu. Jadi gitu. udah apply di beberapa kuliah di London, di NYU waktu itu, di Columbia, terus harus pilih. Jadi waktu itu sempat debat juga kan, kalau papa pingin ya udahlah kesempatan yang sekarang diambil, kalau mama kepinginnya kamu kuliah aja dulu Kak. Oke, gitu. akan lebih ke akademisi gitu. Jadi sempat debat tapi akhirnya ternyata nggak salah pilih sekarang di dunia. Alhamdulillah. Gimana ya kalau ngomong rezekinya di sini ya dijalanin aja begitu. Berbeda nih sama Riza yang katanya mengawali karir di dunia modeling. Kok udah jadi model, ujung-ujungnya jadi pemain sinetron, gimana tuh? Jadi pada saat itu saya berawal dari bukan dong, Riza Pak, Riza yang jadi model, Riza nih. Model ini, model. Gimana tuh? model popok juga. Bukan. Jadi dulu tahun 2011, ya kan? 2011 saya kebetulan anak rantau. Dari Tegal, terus sekolah ke Jakarta. Oke. Nah, terus sekolah di Jakarta, saya ikut ajang waktu itu kan lagi bergengsi banget, model majalah ya. Cover boy gitu Cover ya. boy, Cover gitu, boy. sejenis gitu. Ah. Nah, terus ikut itu, ikut audisi dari seluruh Indonesia, masuk unggulan nih. Oke, wow. Masuk Terus unggulan sampai finalis. sampai finalis. Sampai finalis dan kemudian bisa mendapatkan juara 2. Oh, juara runner up. Runner up. Dan itu satu angkatan sama Amarzoni dulu. Oh, Amarzoni tuh pemain film juga ya? Sinetron juga. Sinetron juga kan? Film juga. Pemain film juga itu, kan dia? Itu satu angkatan sama dia dulu, karena kita bareng. Satu ajang yang sama. Mulai dari situ, abis dari ikut model itu, kayak beberapa kali photoshoot buat model itu. Terus baru ikut casting. Oh, dari situlah ya. Jadi kalau mungkin ICU Friends ini penasaran kenapa mereka bisa jadi pemain sinetron, karena mikirnya mereka privilege. Enggak, mereka juga struggle juga gitu. Butuh perjuangan juga, karena banyak usaha. Mungkin orang-orang di luar sana mikirnya, ya udahlah kan mukanya ganteng, jadi pasti gampang jadi pemain sinetron.
tanpa tahu latar belakang dan segala Iya, macam. betul. Dulu saya casting tuh bukan sekali 2 kali datang Berapa langsung kali? keterima. Mungkin bisa ratusan kali, nggak hitung saking banyaknya. Oh gitu. Iya, jadi nggak ada yang instan kalau menurut saya. Semuanya itu kita harus berusaha, kita harus berjuang. Wow, seorang Reza Shah aja bilang kalau misalnya dia harus casting ratusan, gimana aku? Satu pertanyaan untuk kalian. Karakter asli kalian sebenarnya Pangeran sama Rizky sama nggak sama dunia nyata? Ada persamaannya nggak? Dikit deh, boleh ceritain deh. Sebenarnya kalau menurut aku ya Kak, Iya. kunci untuk ngebikin karakter itu natural adalah kita emang mainin karakter, tapi seiring berjalannya waktu kita tuh masukin beberapa esensi-esensi dari diri kita di karakter itu biar lebih relatable dan kita maininnya lebih gampang gitu. Contoh, misalnya kita semua orang kan punya sisi macam-macam ya. Ada sisi kadang-kadang kita dewasa, kadang-kadang pingin manja, kadang-kadang pingin dimengerti, pingin egois. Bener. Nah itu tergantung yang mana yang kita tonjolin gitu. Jadi aku pun begitu, awalnya si Pangeran nih yang kasar, yang nyebelin, yang kayak kakak tonton lah. Cuman aku ngerasa kalau gitu terus kayaknya penonton bakalan benci nih sama karakter ini. Betul Jadi aku masukin karakter childish di situ yang manja, yang ternyata diem-diem tuh dia tuh menye gitu ya. menye dan dia tuh kasar karena dia belum pernah merasakan yang namanya cinta. Jadi dia nggak tahu how to treat a woman. Keluarnya ya udah gue egois, gue suka sama lu, ya udah lu harus ikut sama gue gitu. Padahal sebenarnya niat dia ya gue suka, gue pingin lo sama gue gitu. Nah itu aku masukinnya di situ. Jadi lama-lama ya bisa jadi mirip gitu. Tapi awalnya tetap kita mainin karakter. Nah di situ IG Friends itu kalau kata Farel berarti sebenarnya ada beberapa hal yang memang mendeskripsikan Farel sebagai pangeran gitu. Bener ya, ada beberapa hal ya. Bener. Wow, ini intrik banget nih. Kalau Riza sendiri, kamu gimana? Emang beneran aslinya se-perfect itu? Kayaknya nggak ada deh cowok nggak ada yang nggak ada itu manusia deh. yang perfect ya. Cuma yang mungkin ya benar dari beberapa karakter sifat yang dimiliki oleh Rizky Valero, pasti itu ada dalam diri saya. Kayak misalkan diamnya. Diamnya. Kan? Saya pendiam ya aslinya. Dingin. Kelihatan sih. Kalau Farel kan lebih yang kayak Ekspresif, gitu. Kamu kan lebih yang kayak ke cowok baik-baik gitu dia. Kadang-kadang diajak ngomong juga diem. Nggak bisa dong, ini jawab kok Pak, ini nyaut. Karena di podcast ya, kadang-kadang itu diem, bisa diem. Ya kecuali lagi ngapain gitu loh, lagi main HP karena orangnya nggak bisa multitasking. Nggak bisa multitasking. Tapi aslinya kalau diajak kenalan sama cewek gitu juga, kamu kayak malu-malu gitu gimana? Lebih ke malu-malu sih. Bukan malu-maluin ya, yang penting ya, that's okay ya, yang penting ya. Tapi ini seru banget kalau ngobrolin seputar pendalaman, seputar peran kalian di Putri Untuk Pangeran. Aku kayaknya pengen nanya gitu, kalau aslinya Farel sama Riza yang satu mendeskripsikan cowok yang playboy, atau bad boy lah ya, let's say bad boy. Yang satu sad boy. Di dunia nyata, apakah bad boy dan juga sad boy? Kayaknya malah kebalikan ya. Di dunia nyata malah Riza yang suka main-main, aku yang sad boy bucin. kayaknya beneran saya sad boy deh. Oh beneran sad boy? Iya. Emang ngedeketin cewek nggak dapet-dapet juga? Iya, betul. Wow. Bukan begitu, belum serius gitu loh. Belum serius, belum ada yang tahu siapa kira-kira prospek ya. Iya. Tapi giliran kita mau serius, dia nggak serius. Tapi giliran dia serius, kita nggak serius. Oh, baik. Tidak bersyukur ya namanya. Kalau Farel? Kalau aku malah lebih ke bucin sebenarnya. Jadi kalau bucin. udah sayang sama orang, satu orang udah aku sayang banget sama orang itu gitu. Jadi sebenarnya pangeran ini bisa dibilang doppelganger aku ya, yang aku kepingin kayak gimana ya aku lampiasin di pangeran ini. Di pangeran itu ya. Enak ya kalau jadi pemain sinetron ya bisa melampiaskan satu hal yang tidak terlampiaskan ke karakter ya. Tapi itu tantangannya. Jangan sampai nanti kita berakting di depan kamera terus kebawa ke karakter asli kita. Itu yang Pernah bahaya. ya? Tapi Sangat pernah, apalagi jadi aku. jadi kasar beneran gitu, terus jadi sad boy beneran serem banget. Enggak, kalau aku kadang-kadang ya mungkin malah kalau orang yang nggak kenal itu mendeskripsikan aku sebagai pangeran. Jadi awalnya kalau belum kenal pasti ngira gila nih orang sombong banget, gila pasti kayak gitu. Jujur Iya ya, kan, Kak? kalau aku ngeliat mereka syuting gitu ya, terus aku kayak dari mobil tuh kan kalau lagi nyetir ya sombong-sombong banget main sinetron pasti ini. gitu kan. Tapi ternyata aslinya surprisingly kalian berdua tidak sosok yang seperti itu ya. Iya, itu mungkin jadi kadang-kadang kebawa kayak gitu. Aku awal-awal tuh 100 episode pertama bener-bener karena pangerannya masih songong, sombong. Di rumah kadang-kadang kayak gitu, pulang juga yang kayak bener-bener ngeliatin orang tuh kayak apaan sih lo, kayak gitu. Cuman kembali lagi harus kembali ke titik nol dan ingat kita siapa gitu. Makanya kadang-kadang kita liburan, kita jalan-jalan, itu biasanya untuk refreshing kayak gitu. Oh gitu, itu yang Farel lakukan agar tidak tercampur ya menjadi seorang pangeran dan juga menjadi seorang Farel gitu. Bener. Riza sendiri mungkin ada hal-hal tersendiri yang mungkin bisa dikasih tahu ke IG Friends.
bahwa aku tuh kayak gini loh biar kayak perannya tuh nggak nyampur gitu, biar bisa tetap membedakan antara A dan B gitu? Kalau saya sejauh ini masih di taraf normal sih, maksudnya apa yang saya udah kerjakan di pekerjaan saya itu saya anggap profesionalisme kerja, apapun perintah, karena saya di sini melakukan sebuah peran, sebuah lakon, apapun bakal saya lakuin gitu loh. Saya mau jadi antagonis, mau jadi protagonis. Tapi itu balik lagi kalau misalkan kita udah di luar set, di luar dari kamera, kita udah menjadi diri kita sendiri lagi. Oke, wow, gimana caranya menjadi diri sendiri? Tentunya bagaimana caranya membedakan antara peran di dalam set dan juga di luar set gitu ya. Izin Kak Farel yang sama tanyakan. Oke, ini udah ada pertanyaannya, silakan. Halo, Kak. Iya. Seberapa penting peran keluarga itu dalam mempengaruhi, mendalami peran karakter ketika kalian berperan dalam film ataupun drama seri? Seberapa penting peran keluarga? Seberapa penting peran keluarga? Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk Kak Rizanya juga? Oke, baik. Karena koneksinya rada terputus, mungkin aku pengen menjawab satu pertanyaan dulu nih dari Ermida ya. Boleh. Seberapa penting peran keluarga bagi seorang Farel Bramasta? Boleh dijawab dulu nih pertanyaan dari Ermida. Seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting, kalau dari skala mungkin peran keluarga itu nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya. Karena pertama keluarga adalah social unit yang paling inti dan paling penting dalam sebuah society kan. Moral support kita nomor satu. Dan dari kita belum tahu apapun, dari anak umur 0 sampai 10 tahun itu adalah golden age mereka, di mana karakter kita itu dibangun, kita dibentuk, dan yang membentuk kita adalah keluarga kita. Karena pada umur tersebut yang paling banyak mengasih influence, ngasih didikan kan adalah keluarga kita. Jadi memang benar kalau ada orang yang bilang kita nggak akan seperti ini kalau bukan karena orang tua dan keluarga kita, itu benar. Jadi apapun kita ini sekarang sebagai anak itu adalah karena orang tua kita dan didikan mereka. Oke, jadi sebenarnya refleksi dari Farel sendiri itu adalah refleksi dari keluarga juga. Benar, aku gitu gini ya? Karena campuran dari mama papaku begitu, jadilah aku yang seperti ini. Betul, aku setuju banget kalau masalah itu. Nah, tentunya semoga tadi pertanyaan dari Ermida sudah berhasil menjawab ya. Aman ya Ermida ya? Kalau Kak Riza gimana? Pendapat Kak Riza gimana? Ngomong dong. Boleh, oh ya ngomong dong. Aduh, Kak Riza gimana? Ngomong. Kayak di ospek kita ya Bun ya. Siap Ermida, siap salah. Siap. Baik, silakan Kak Riza boleh dijawab. Peran keluarga ya? Peran keluarga. Kalau peran keluarga, buat saya nomor satu adalah orang tua. Itu nomor satu karena saya beruntung banget masih punya kedua orang tua saya. Jadi tanpa support mereka saya nggak bakal bisa seperti ini. Oke. Jadi maksudnya peran orang tua itu adalah salah satu aspek yang paling penting. Dan sama juga seperti Farel, mungkin tanpa mereka kamu bukan Riza yang sekarang gitu ya. Dan itu saya tempatkan nomor satu, meskipun saya nanti bakal punya pasangan, saya bakal menempatkan orang tua saya itu nomor satu. Waduh, sangat family man ya teman-teman ya. Wow, ini keren banget. Aisyah tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ermida. Sudah aman ya Ermida ya? Tadi agak sedikit takut aku tuh kayak di ospek gitu ya. Boleh dijawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Ermida Sitorus. Mungkin nanti kita bisa bertemu ya. Terima kasih Ermida. Sampai jumpa. Dan tentunya kita pertanyaan kedua sudah ada Siti Anissa. Siti Anissa boleh di-unmute dulu. Hai Siti, apa kabarnya? Halo. Oke, sabar ya Siti ya. Orang sabar biasa disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masih menunggu Siti untuk meng-unmute kamera. Nah, oke, udah bareng nih sama aku. Oke, baik. Kita tunggu dulu dikit, di-unmute dulu. Nah, oke, Siti, halo, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Silakan nih, udah ada Farel sama Riza di samping aku. Silakan kamu bertanya apa pertanyaan yang kamu mau ke Farel dan juga Riza. Silakan Siti. Gimana cara kakak membagi waktu antara aktivitas kakak selama syuting sama istirahat kak? Soalnya saya tahu ketika kita syuting itu kan biasanya waktu untuk istirahat itu jadi kayak terpakai juga ke buat syuting. Gimana kakak membagi waktunya? Bagaimana membagi waktu ala Farel dan juga Riza ya, apalagi dengan kesibukan syuting mereka. Terima kasih banyak Siti, pertanyaan langsung aku sampein ya. Farel sama Riza, gimana tuh caranya membagi waktu biar tetap bisa berlibur, tetap bisa happy, hangout bareng temen?
Bener, yang paling penting skala prioritas pertama Kak. Oke. Dan berlibur menurut aku pekerjaan kewajiban kita itu penting. Tapi mental health kita itu juga penting banget. That's why nggak apa-apa sometimes it's okay to take a day off atau kita meluangkan waktu untuk jalan-jalan, traveling karena ya ada kan Jackie Chan bilang kan, kenapa harus traveling, karena your money will return tapi your time won't. Jadi uang kita akan kembali tapi waktu itu nggak akan bisa diputar kembali. Jadi selagi kita punya kesempatan, kita punya ini ya, bener kita bekerja sekarang, tapi ntar kalau ada waktu ya kita maksimalin waktu liburan kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayang. Mantep, duit bisa dicari tapi waktu nggak mungkin terulang lagi. Betul. Gitu kan, mesti dijadiin quotes tuh IC Friends. Kariza sendiri, gimana nih? Kalau Farel berarti liburan adalah mungkin self healing yang paling baik. Betul. Dan prioritasnya tetap harus di kotak-kotakin. Riza mungkin apa ke perpustakaan mungkin, ke museum mungkin, kemana Tapi tadi kan kamu? pertanyaannya sebenarnya ngebagi waktu ya antara aktivitas sama istirahat ya. Iya, tuh gimana? Kalau ngebagi waktu aktivitas sama istirahat, sebenarnya nggak terlalu sulit ya karena schedule kita juga nggak terlalu yang padat-padat banget. Kita syutingnya juga sekarang masih di taraf yang di jam yang normal. Paling kalau waktu-waktu yang lain lebih ke kayak main-mainnya, kayak lebih Main-main tuh kayak nongkrong gitu ya? nongkrongnya. Seorang Riza juga suka nongkrong, kalian berdua tuh suka nongkrong berarti ya? Seperti Biasa normal kita gitu ya? nongkrong di pinggir kolam gitu. Di bilang ngapain kamu mancing di pinggir kolam nongkrong terus Di pinggir sawah gitu. Aduh, petani dong kamu ya. Ya paling kadang kalau lupanya soal gitu, kalau kita udah ngumpul, kita udah keenakan bareng-bareng sama yang lain, lupa istirahatnya. Jadi itu sebenarnya nggak bagus juga. Kita harus tetap maintenance istirahat kita supaya cukup, karena itu penting banget buat kesehatan kita kan. Benar. Mulai dari tidur cukup. Makanya kemarin sempat ngedrop kan. Ya. Karena kurang tidur cukup. Kebanyakan nongkrong mungkin kamu gara-gara excited kali ya akhirnya gitu ya nggak sih? Ngaruh kan? Oke. Jadi Siti mungkin itu Terus jawabannya. olahraga juga kemarin terlalu diforsir. Olahraga, tapi nggak apa-apa, olahraga kan sehat, olahraga Bener, harus setuju, tetap setuju. prioritas kalau kata Farel tadi ya, di kotak-kotakin Skala kebagian. prioritas lah yang mana yang penting untuk saat ini, yang kita yang tahu. Oke, jadi jangan diforsir juga gitu kali ya. Siti, jawabannya sudah amankah? Sudah cukupkah untuk kamu? Aman ya? Oke, Aman, Kak. Terima aman. kasih. Sama-sama sih ya. Kamu boleh aku tampar dikit ya? Saya pakai cinta aku nanti. Tenang aja ya. Ini seru. Farel ternyata suka Naruto. Suka banget Naruto. Tidak terlihat dari looks-nya ya. Masa sih? Iya, aku tidak melihat kamu suka seseorang yang menyukai Naruto. Riza, jangan-jangan kamu suka apa? Dragon Ball nih sekarang? Dragon Ball. Oh ya ampun, ternyata para pemain sinetron-sinetron ini menyukai banyak anime ya. Shock gitu. Tapi kamu nggak mungkin dong suka sama Korean drama seorang Riza, lelaki yang dingin seperti ini. Kata Masa sih siapa? suka Saya Korean nonton. drama? Ah? Nonton Korean juga? drama kan? Nonton juga di IC. Saya nonton Tale of the Untold udah kelar juga. Udah kelar juga, terus? Terus yang terakhir yang seru banget yang baru itu ada My Roommate is Gumiho. Masa kamu nonton, malu-maluin, katanya kamu dingin, lelaki yang dingin. Tidak mendeskripsikan loh, seorang lelaki yang dingin tuh nonton itu ya. Farel juga bilang tadi, itu kan drama-drama. kita nonton kan sebuah pendalaman karakter juga. Kita belajar dari situ. nonton juga. Oh oke, jadi kalian berdua ini penonton K-drama berarti sebenarnya ya? Iya, awalnya aku juga nggak terlalu suka ya, cuman gara-gara di-influence sama mantan aku waktu itu, jadi Mantannya yang mana ya? ada beberapa. Let's di-spill pas off air aja ya guys ya. Tapi dan emang ternyata sebagus itu gitu, dan yang aku seneng semuanya tuh available di iQIYI, jadi pilihan tontonannya tuh luas banget. Betul, murah pula 3.000 per bulan. 3.000 ya? Bisa menikmati 3.000 ya lah, kayak beli cilok nggak sih? Jadi kan banyak banget kan cewek-cewek suka Korean drama kan. Betul. Mulai dari situ yang banyak disukain sama orang-orang, terutama kaum hawa. Kita juga pengen tahu apa yang disukain sama mereka, kita apply ke acting Ke kita acting gitu. kita. Berarti ngaruh ya influence dari drama Asia terhadap acting kalian itu Ngaruh. Ngaruh. Apa yang bisa diambil yang paling penting dari kalian berdua? Apanya kayak wardrobe-nya, caranya? Karakter, wardrobe, ekspresi semuanya bisa diambil. Semua sih, dari shot-shot, dari acting, dari pembangunan emosi. Karena kadang-kadang kan kalau kita lihat beda-beda ya. Jadi culture yang aku perhatiin nih Kak, asik. Kalau budaya acting misalnya di India, di Amerika, di Hollywood, di Indonesia itu tuh beda-beda semua. Beda-beda. Ada tipikal yang suka agak-agak jatuhnya lebay. Lebay itu yang teatrikal. Oh yang kayak, apa nih? Iya, yang bener-bener melotot jeng-jeng, gitu. jeng-jeng gitu. Nah kalau Korea kan atau yang
Taiwan gitu cenderung yang soft, ekspresinya minim, yang dingin, tatapannya yang iya. Tapi bikin greget tapi bikin gitu. greget. Nah, itu Ekspresi. bisa kita Oke. kombinasiin di Indonesia karena Indonesia tuh suka kombinasi dua-duanya, tetap butuh yang jeng-jeng Jeng-jeng, itu ya. suka, tapi zaman sekarang penonton lebih suka yang daripada yang lebay-lebay lebih suka yang dingin. kayak gitu. Iya, Jadi benar-benar. bisa diaplikasikan. Bisa di diaplikasikan. situ. Kamu dari ekspresi dan juga dari hal-hal detail-detail kayak gitu. Kalau Riza sendiri apa? Wardrobe tadi kamu tadi sempat nyebut. Bener. Kamu Kayak mau ngikutin wardrobe flower boy di Korea sana Iya, tuh beda di gimana? sana dingin, di sini panas Di ya. sini Kalau agak kita pakai sedikit- coat gitu di sini. Iya, di gondang dia agak sedikit panas ya Pak Bener. cuacanya untuk pernah kita coba pernah kita coba jatuhnya seperti itu. keringetan ya. Gimana tuh? biar shootnya bagus dan ini suatu warna yang beda dalam sinetron Indonesia, belum pernah ada gitu loh. Tapi emang bener sih, kalau ngomongin wardrobe Putri Iya untuk kan? Pangeran, kalian itu wardrobe-nya ekstra. Aku sempat waktu itu Pernah lihat overlook, kan? Farel lagi syuting di bawah tuh di Pakai dekat coat patung ya? itu pakai coat. Gue bilang pakai, oh bukan lebih parah pakai apa? Turtleneck, iya. Pakai turtleneck dan Terus juga pakai- jaket iya. merahnya itu gue kayak, ya Allah. apa Ekstra dia- banget, dia- kan? Dia nggak kepanasan. Itu dari gitu. awal sampai sekarang kita yang nyiapin sendiri, walaupun di lokasi Really? ada wardrobe, tapi kita mencoba setiap seminggu sekali kita belanja untuk kepentingan karakter kita masing-masing gitu. Seniat itu Seniat ya. itu Seniat dari itu, awal dari apa karena aku juga suka shopping orangnya kan, jadi bener-bener aku apply apa nih tren yang lagi keren In- sekarang, di drama aku masukin Asia. di sinetron. Wow. Jadi kita all out, kita totalitas supaya kita punya warna baru, kita disukain sama penonton gitu. Oh pantes. Jadi ternyata itu adalah penjelasan kenapa Aisyah selama ini selalu penasaran kenapa Putri untuk Pangeran Bajunya. selalu ekstra. Aku kira wah gokil ini ya tuntutan seorang sutradara atau produser. Ternyata mereka sendiri yang memang pengen membuat image tersebut Betul, gitu ya. betul. Keren. Virtual applause untuk Farel dan juga Riza. Keren sekali kalian berdua. Sekarang Aisyah akan menepati janji Aisyah. Aisyah akan membuka sesi Q&A ini by one barengan sama Farel dan juga Riza. Jadi kalau kamu punya pertanyaan intimate bisa langsung ditanyain di sini. Sudah ada Dandri Slidasari yang akan Aisyah buka kameranya. Dandri, selamat siang, selamat sore. Sorry, apa kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Hai Dandri. Dandri, silahkan berikan pertanyaan terbaik kamu yang udah kamu penasaran banget untuk Farel dan juga Riza. Silahkan, waktu dan tempat aku persilakan Dandri. Untuk Farel sama Rizky, gimana sih cara mendapatkan chemistry dengan lawan pemainnya gitu? Oke, ngomongin seputar chemistry, itu pertanyaan dari Dandri. Gimana caranya mendapatkan chemistry, apalagi kalian berdua yang harus di set bareng setiap hari? Boleh dijelasin Farel dulu atau Riza dulu nih? Yang mana dulu? Boleh, Riza dulu deh. Untuk menjalin chemistry satu sama lain kan kita sebelumnya juga udah pernah satu project, Oke. udah beberapa kali project, jadi Bukan tantangan yang sulit lah ya. ya udah apa bukan pendekatan untuk kenal, untuk ngobrol lagi, tapi kita udah kayak lebih justru sangat deket gitu loh. Bahkan udah kayak saudara, jadi lebih enak lagi kalau kita mau discuss tentang karakter, tentang ini gimana ya, enaknya kayak gimana ya, dibikin kayak gimana, jadi kita discuss dulu Bisa brainstorm bareng. ya sebelum kita memulai untuk take, kita belah dulu. Oh, oke. Jadi lebih enak sih, lebih enak Lebih saling santai. komunikasi, lebih santai karena kita udah saling mengenal satu sama lain, maunya apa juga kita udah saling mengerti gitu. Oke. Bukan hal yang sulit. Bukan hal yang itu bukan challenge yang bener-bener Iya. susah banget gitu. Dan itu dilakuin tiap hari sama kalian. Kalau sekarang udah Let it flow aja lah ya. beda plot kan ya, jadi let it flow. Let it flow aja. Kalau Farel sendiri? Kalau aku sih, menurut aku ya kunci yang penting untuk dapetin chemistry sama semua lawan main siapapun itu cari titik nyaman dulu, karena menurut aku it's important sebelum kita jadi teman kerja, kita jadi teman beneran dulu. Oh gitu. To become Ngaruh friends ya? first. Itu ngaruh karena kalau Oke. kita udah kenal deket, udah nyaman, itu kita mau acting juga nggak kaku. Misalnya sama siapapun gitu, Sama siapa? misalnya sama Putri gitu kan, kalau kita adegannya deket-deketan, terus kita harus Kalau nggak kenal-kenal banget kan awkward ya. tetap Kayak, ada jadi gimana nih, gitu. mesti dibikin nyaman dulu gitu. Seenggaknya pas di set tuh udah kayak ya udah kita udah nyaman bonding gitu. Oke, nah itu dia trik dari Farel dan juga Riza. Dan Ri, jawabannya sudah amankah? Ya. Aman. Aman. Oke, terima kasih Udah. banyak Dandri. Sampai ketemu. Tapi ini dong, karena sekarang kita lagi pandemi. Mungkin teman-teman di rumah yang lagi join hari ini pada penasaran banget gimana sih caranya tetap produktif selama pandemi. Ada nggak tips and trick sebelum kita udahan
ngasih tahu ke teman-teman untuk tetap ya bertahan lah di antara pandemi ini, gimana caranya mengembangkan kreativitas, apalagi ala kalian gitu kan, kalian public figure, terus juga content creator juga ibaratnya. Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman di rumah? Siapa dulu nih? Boleh Riza, boleh Farel dulu? Ya banyak hal yang masih bisa kita lakukan kan. Meskipun sekarang ruang lingkup kita terbatas, kita segala sesuatunya yang dibatasin karena kita harus tetap mematuhi protokol ya kan. Betul. Tapi masih banyak kreativitas yang bisa kita keluarkan. Contohnya sekarang kan lagi musimnya digital ya, kita bisa bermain di dunia digital. Jadi nggak perlu kita keluar rumah, kita cukup dengan gadget, cukup dengan komputer, kita bisa melakukan dengan hal yang positif, bahkan bisa menghasilkan dari situ. Masih banyak yang kita lakukan. Karena duitnya tuh gampang banget juga ya kalau ngomongin seputar endorse apa dan segala macam. Kalian kan endorse juga itu tuh ngaruh juga nggak sih? Iya, buat kalian semua mungkin bisa jualan online, ya atau apapun itu yang cuma bermodalkan gadget. Ya, masih banyak, nggak perlu aktivitas di luar yang bisa membuat produktif walaupun ketika di tengah pandemi kayak gini. Betul. Farel sendiri? Tips dari aku cuman cari hobi 3. Satu yang meningkatkan kebiasaan kita, yang menghasilkan, dan yang membuat kita bahagia. Dan itu bisa dilakukan dari rumah dan dimanapun. Jadi nggak ada alasan untuk terpuruk gitu ya, walaupun ketika pandemi. Betul. Begitu ya. Challenge terbesar ketika pandemi memang apa bagi kalian? Mungkin ada yang benar-benar berubah kayak sama sekali udah tidak bisa nongkrong sama teman-teman, biasanya atau virtual semua? Kalau aku nih ya, yang paling pertama tuh aku suka banget traveling. Jadi biasanya kalau ada waktu event liburan 2 hari 3 hari pasti aku udah jalan-jalan, entah di dalam negeri, ke luar negeri. Nah itu yang sekarang agak-agak susah, terbatas. Makanya aku menunggu banget momen itu gitu, dan keluar aku biasa anaknya keluar mulu soalnya nggak pernah di rumah. Sekarang malah banyak di rumah terus. Gitu. Semoga pandeminya cepat kelar. Riza sama Farel juga bisa langsung beraktivitas lagi. Betul, amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Farel dan juga Riza.